Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Alif Hanafiah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang inverse metric. Oke, langsung saja ya. Jika kalian ingin melihat yang lebih lengkapnya, bisa langsung ke link ini ya, ruang guru. Oke, langsung saja. Dalam presentasi atau video ini saya akan membahas tentang apa itu inverse matrix. Terus cara mencari inverse matrix yang berordo 2x2 dan cara mencari inverse matrix berordo 3x3. Di sini juga ada dua bagian, yaitu inverse matrix ordo 3x3 dengan adjoint. Yang kedua adalah dengan TBE atau transformasi baris elementer, atau biasa kita sebut operasi baris elementer. Oke. Yang pertama adalah pengertian inverse matrix. Apa itu inverse matrix? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu inverse adalah lawan dari sesuatu. Inverse pada matriks berbeda dengan inverse pada fungsi. Ordo pada matriks mempengaruhi cara mencari inverse matrix. Jadi matriks dengan ordo 2x2 dengan matriks dengan ordo 4x4 atau 3x3 itu mempunyai cara yang berbeda dalam mencari inverse-nya. Matriks yang mempunyai inverse disebut matriks non singular. Matriks yang tidak memiliki inverse disebut matriks singular. Oke. Inverse matrix ordo 2x2. Cara mencari inverse matrix dengan ordo 2x2. Oke, langsung saja. Rumusnya adalah misalkan matriks A B, C, D dengan A kali D kurang B kali C tidak sama dengan 0. Inverse matriks A dapat dicari dengan Jadi rumusnya adalah inverse dari matriks A sama dengan 1 per A kali D kurang B kali C. Lalu D min B min C A. Ini didapat dari A dan D nya ditukar posisinya, dan min B sama min C nya dikalikan min 1, atau sama juga dengan 1 per determinan dari A. Nih A kali D kurang B kali C kan determinan dari ordo 2x2. Terus sama ini dibalik dan dikalikan dengan min 1. Oke, lanjut. Untuk bisa lebih memahami, mungkin kita langsung ke contoh soal saja ya. Oke, contoh soal A sama dengan 4172. Langsung saja. Inverse dari matriks A adalah 1 per determinan dari ini, yaitu 4 kali 2 kurang 7 kali 1. Ya. Lalu 4 dan 2 nya ditukar posisinya, dan 7 sama 1 nya dikali min 1. Lalu lanjut 1 per 8 kurang 7, karena 4 kali 2 adalah 8, 1 kali 7 adalah 7. Jadi 8 kurang 7 1. 1 per 1 dikali ini hasilnya sama, yaitu 2 min 1 min 7 4. Oke. Kita lanjut ke matriks ordo 3x3. Dalam mencari inverse matriks berordo 3x3 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adjoint dan dengan TBE atau transformasi baris elementer, atau juga operasi baris elementer. Oke. Inverse matriks ordo 3x3 dengan adjoint. Rumusnya adalah A, misalkan A atau matriks A merupakan matriks berordo 3x3. Jadi ini ya, matriks berordo 3x3. Oke. Adjoint matriks A dinotasikan sebagai ADJA, dengan adjoint A sama dengan transpose dari kofaktor dari matriks A. Oke, inverse matriks A dapat dicari dengan sama tadi rumusnya. Inverse A sama dengan 1 per A kali D kurang B kali C dikali dengan adjoint dari A sama dengan 1 per determinan dari A dikali dengan adjoint A. Oke. Biar lebih dapat mengerti, kita langsung saja ke contoh soal. Oke. Contoh soal, tentukan inverse dari matriks berikut dengan menggunakan adjoint.
ada matriks A 1 2 3 2 8 7 1 5 6. Oke. Ingat tadi ya rumusnya ini. Inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Oke, pertama kita cari determinannya. Determinan bisa pakai cara lain yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Di sini saya memakai metode Sarus. Jadi 1 kali 8 kali 6 ditambah 2 kali 7 kali 1 ditambah 3 kali 2 kali 5, mencari determinan kayak biasa, dan kita dapat hasil 9. Oke. Kemudian kita tentukan adjoint matriks dengan mencari kofaktor matriks A tersebut. Oke, ini kofaktor dari matriks A. Biar mudah diingat. Jadi di sini plus, min plus, min plus, min plus, min plus, gitu terus untuk mencari kofaktor. Nah, dari sininya kita lihat, misalnya kita ambil ini ya, M 1 baris 1 kolom 1. Nah, jadi kita coret baris 1 dan kolom 1. Sisanya adalah 8756. Di sini 8756. Nah, terus M 1 2 atau baris 1 kolom 2. Oke. Baris 1 kolom 2. Jadi 2716. 2716. Nah, tapi karena polanya tadi adalah plus min plus min plus min dan itu seterusnya, maka di sini min. Gitu ya. Nah, oke. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Setelah kita sudah cari semuanya ini dari semua matriksnya ini, lalu kita cari determinannya. 8 kali 6 dikurang 7 kali 5, hasilnya 13, dan ini selanjutnya terus sampai ketemu hasilnya ini. Oke. Setelah kita mendapat kofaktor dari A, kita mencari adjoint A. Adjoint A tadi adalah transpose dari kofaktor A. Ini kofaktor A kita, transpose. Nah, apa itu transpose? Transpose adalah yang horizontal kita jadikan vertikal. Nah, jadi horizontal kita dari 13 min 52, ini jadi min 13 min 52. Nah, jadi vertikal. Ini horizontal kita 3 min 3, ini jadi vertikal 33 min 3. Dan gitu seterusnya. Bentar, saya hapus dulu. Nah, setelah kita mendapat ini, lalu kita masukin ke rumus yang tadi. Masukin ke rumus tadi, yaitu inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikali dengan adjoint A, yaitu 1 per determinan dari A tadi kita dapat 9 ya. Lalu adjoint A yang ini kita masukin, lalu 1 kali ini dibagi 9 jadi gini. Oke. Ini terus kita lanjut ya ke inverse matrix order 3x3 dengan TBE atau transformasi baris elementer atau operasi baris elementer. Oke. Rumus dari TBE adalah kita lihat dulu langkah-langkahnya adalah kita bentuk matriks AN dan di sampingnya ada matriks IN. Dengan IN adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas itu adalah matriks yang diagonalnya 1 dan sekelilingnya tuh 0 gitu. Nah, jadi ini adalah contoh matriks identitas. Oke. Yang kedua transformasikan matriks AN IN ke bentuk INBN. Nah, jadi yang tadi awalnya matriks AN dan di sebelahnya adalah matriks IN atau matriks identitas, lalu kita rubah yang AN ini menjadi matriks identitas dan IN ini nanti menjadi BN, yang mana adalah inverse dari matriks A. Oke. Menggunakan transformasi baris. Transformasi baris elemen dilakukan dengan cara menukar suatu baris. Oke. Jadi ini cara dari
transformasi baris elementer. Ada menukar suatu baris dengan baris lain, menjumlah atau mengurangkan suatu baris dengan baris lain, menjumlah atau mengurangkan suatu baris dengan K kali baris lain, dan D mengalihkan atau membagi suatu baris dengan bilangan skalar K. Oke. Berdasarkan hasil pada langkah kedua, diperoleh inverse matrix AN adalah BN. Nah, jadi yang tadi, yang AN awalnya nanti akan jadi BN di sini. Oke. Ada beberapa catatan. Ada beberapa notasi yang ada di transformasi baris elementer, yaitu yang A, yang ini, BI, terus BJ. Ini menukar elemen-elemen baris I dengan elemen-elemen baris J dan sebaliknya. Jadi misalnya ada baris 1, misalnya sini ada baris 1, terus sini baris 2. Nah, jika B1 ditukar dengan B2, maka baris 2-nya nanti ke atas, baris 1-nya ke bawah, gitu ya. Oke. Terus KBI, oke. K itu skalar atau perkalian atau pengali lah ya. Jadi BI tadi baris I. Jadi contohnya adalah 2B1. Jadi angka-angka yang ada di baris 1 misalnya 1, 2, 3 ya, ini misalnya di baris 1, terus ini misalnya di baris 1 dikalikan dengan 2, gitu ya, simple ya sebenarnya. Terus yang ketiga adalah BI atau baris I ditambah atau dikurang juga bisa dengan skalar yang menjadi pengalih dari BJ. Jadi bisa jadi kayak gini contohnya ya, B1 ditambah 2B2. Nah, jadi baris 1, angka yang ada di baris 1 mungkin gini. Ini misalnya baris 2 ya. Nah, yang baris 1 ini ditambah dengan 2 kali baris 2. Nah, itulah jadi nanti hasilnya. Oke. Itu cara-caranya mungkin agak bingung. Mungkin kita langsung saja ya ke contoh soal. Oke. Contoh soal, tentukanlah inverse dari matriks A dengan transformasi baris elementer. Matriks A kita adalah 110, 232, 213. Oke. Langkah pertama tadi adalah mengubah yang kita membuat matriks yang A menjadi matriks A yang di sebelahnya ada matriks I atau matriks identitas. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, matriks identitas. Jadi diagonalnya itu 1, 1, 1 yang dikelilingi dengan 0. Dan ini diambil dari sini ya, 110, 23, 213. Oke. Gue lanjut. Nah, lalu kita proses dengan yang langkah-langkah atau syarat-syarat baris elementer tadi. Yang ini, oke. Jadi ini kita jadikan yang ini jadi 0 dulu. Kita ini jadi 0, gimana caranya? Baris kedua dikurang dengan 2 kali baris 1. Nah, ini kan 1 nih. Ini karena ini 1 jadi enak gitu. Kita menjadikan ini menjadi 0. Jadi 2, biar jadi 0 dia apa? Dikurangi jadi 2. Karena di atas 1 biar jadi 2 dikali 2. Jadi baris kedua kurang 2 kali baris 1. Dan itu selanjutnya sorry. Jadi tujuan kita atau goals kita adalah menjadikan ini baris atau matriks identitas. Jadi 111 0 0 0 sekelilingnya. Nah, yang matriks identitas yang sebelah kanan tadi nanti ikut gini. Nah, yang ini juga harus diperhatikan. Misalnya baris 2, ini bukan baris 2 yang di matriks pertanyaan kita tadi, tapi juga di matriks identitas. Nah, jadi ini 2 dikurang 1 kali 2, ini nanti 3 dikurang 1 kali 2 jadi 1 ya. Ini terus nanti 0 dikurang 2 kali 1 jadi min 2 gitu seterusnya. Oke. Ini nggak ada kayak
langkah-langkah yang harus diikuti, yang rumus yang harus kayak mungkin harus tambah dulu, tukar dulu, gimana. Kita bisa pakai cara sendiri, yang penting hasilnya begini. Kalau hasilnya begini, mau seberapa panjang pun caranya pasti sama nanti. Nah, yang tadi kan oke. Nah, yang ini tadi, setelah kita membuat A, terus sebelahnya adalah matriks identitas. Nah, setelah kita membuat matriks A ini menjadi matriks identitas dan matriks identitas ini menjadi matriks Bn. Nah, matriks Bn inilah inverse dari matriks kita, yaitu yang ini ya. Nah, ini adalah jawabannya dari inverse dari matriks kita. Oke. Segitu saja kayaknya. Terus ada bonus juga, itu sifat-sifat inverse matrix. Oke. Misalkan A inverse merupakan inverse dari A n kali n, B inverse merupakan inverse dari B n kali n, C inverse merupakan C n kali n, dan I merupakan matriks identitas. Maka sifat-sifat A atau sifat pertama adalah A dikali inverse dari matriks A sama dengan matriks identitas, atau bisa dibalik, inverse dari matriks A dikali dengan matriks A sama dengan matriks identitas. Oke. Sifat yang kedua itu inverse dari matriks A kali B sama dengan inverse B kali inverse A, atau inverse dari A kali B kali C sama dengan inverse C dikali inverse B dikali inverse A. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan tentang inverse dari saya. Sebelum mengakhiri, mungkin ada quotes ya dari Zig Ziglar, American author atau penulis dari Amerika, yaitu kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Jadi kita nggak harus overthinking gitu buat belajar matriks, kita takut salah atau gimana, nanti mulai aja dulu. Mungkin segitu saja, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.